Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun ISG-nya naik malu-malu. Oke, hari ini lumayan ya, perdagangannya nggak sesuram hari Kamis atau Jumat kemarin ya. Mungkin hari Senin ini banyak saham-saham yang masih bergerak hijau atau bahkan masih ada saham-saham yang ya naik belasan persen. Oke, kita lihat aja untuk ISG-nya ya. Nah, ISG untuk hari Senin ini ya menguat 0,2% ya. Nah, ini masih oke selama dia masih bertahan di atas 6.886 ya. Kemarin di hari Jumat sempat turun ya dalamnya. Nah, ini akhirnya hari ini naik lagi posisinya di atas 6.886. Mudah-mudahan masih bisa bertahan ya sampai akhir minggu ini. Nah, kita lihat aja untuk ke depannya untuk Indosat, untuk ISG-nya. Oke, kita langsung aja ya ke saham yang pertama yaitu adalah Indosat. Nah, maksud saya ini. Nah, hari ini Indosat luar biasa ya. Indosat menguat 4,2% ya, sudah sempat breakout 6.175 ya, tapi sudah sampai 6.300 malah. Nah, tapi akhirnya ditutup di harga 6.175. Ini masih boleh diperhatikan di perdagangan besok kalau dia lanjut lagi ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata koreksi atau tidak lanjut, selama dia masih bertahan di atas 5.925 atau 5.825 ini masih boleh di hold. Tapi harapannya bisa kembali lanjut lagi. Targetnya adalah di 6.000 dan 6.750 ya untuk Indosat atau ISAT. Ini masih boleh dipantau di perdagangan besok. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah SDMU. SDMU setelah breakout ya di hari Jumat kemarin 68, hari ini masih menguat, hari ini lanjut menguat ya 4,3%, tapi sayangnya belum berhasil lewat dari 72 ya. Nah, ini masih boleh dipantau. Besok kalau ternyata dia langsung break 72-nya, masih ada resisten di 75 ya. Kalau misalkan 75-nya juga ditembus, targetnya adalah di harga 80 dulu ya untuk SDMU. Nah, kalau ternyata SDMU masih mau lanjut tembus 80, ya berarti target berikutnya adalah di 85. Mudah-mudahan ya teman-teman profit dari SDMU. Selanjutnya adalah truk. Truk hari ini bisa bertahan di atas stop box ya atau di atas resisten 108. Ini kalau lanjut boleh ya, kalau misalnya dipantau kalau teman-teman ada yang masuk hari ini targetnya boleh di 124 ataupun di 135. Ini trennya masih bagus ya, mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah Cars. Cars hari ini juga mengalami penguatan lagi ya, tapi memang volumenya masih belum terlalu besar. Ya, ini dipantau aja, mungkin dia masih akan sideways dulu, tapi kalau misalnya ternyata besok dia naik cukup kuat, mudah-mudahan sih bisa close di atas harga 97 ya. Tapi kalau misalnya masih berjalan menguat terbatas, masih di bawah 97 ya masih oke, selama dia nggak turun lagi di bawah harga 87 ya. Kalau misalkan turun di bawah 87 ini udah agak-agak serem sebetulnya. Nah, mudah-mudahan masih sideways dulu, tapi kalau misalkan dia mau lanjut naik, kalau bisa breakout top box 97 ya, ini akan sangat bagus. Targetnya 99 dan masih ada juga resisten di 102 untuk Cars. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah Amar. Amar hari ini lanjut ya breakout 278. Nah, next target 314, mudah-mudahan tercapai ya untuk Amar. Yang udah masuk, yang sudah dari bawah ya masih boleh hold untuk saham ini. Selanjutnya adalah HDIT. HDIT hari ini volumenya mengalami kenaikan ya, ini boleh diperhatikan besok. Mungkin udah ada yang masuk juga, tapi jangan banyak-banyak ya. Saham ini sudah dekat-dekat 50 perak soalnya. Nah, tunggu dia bergerak aja. Kalau misalkan dia bergerak di perdagangan besok bisa lewat dari 53 ya, ini boleh diperhatikan ya. Targetnya mungkin ke 61 boleh ya kalau misalkan teman-teman tertarik dengan saham ini. Selanjutnya adalah LPKR. LPKR juga hari ini menghijau ya 1,1%, tapi belum naik, masih sideways. Nah, ini setelah dia breakout, dia sideways, breakout, dia sideways.
tinggal tunggu kapan dia akan breakout lagi ya. 90-nya ditembus, kalau 90 ditembus targetnya adalah di 95 ya untuk LPKR. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Pewon atau Pakuwon. Pakuwon setelah hari Kamis dan Jumat koreksi, hari ini Senin menguat lagi 0,8%, kembali lagi di atas top box ya, di atas harga 468 ya. Nah ini kalau misalkan lanjut target masih sama ya, masih di 476. Kalau harapannya bisa close di atas 476 atau bahkan bisa close di atas 480, ini akan sangat bagus untuk Pewon. Selanjutnya adalah CBPE. Nah, CBPE hari ini dia menguat 3,4%, yang boleh diperhatikan di perdagangan besok kalau dia lanjut. Nah, top boxnya adalah di harga 157 ya. Hari ini CBPE close di harga 152. Kalau misalkan dia besok menghijau lagi di harga 153, teman-teman udah bisa spek buy harusnya ya. Harapannya bisa breakout 157, targetnya di 160. Kalau masih ditembus targetnya, masih ada resisten lagi di 167, dan target paling tinggi untuk saat ini adalah di 192. Ini dipantau aja untuk CBPE. Selanjutnya adalah Trin. Trin ya bergeraknya sideways tapi cenderung turun, tapi hari ini sudah berapa kali ya bertahan, masih tektok-tektok di atas 252 dan juga 254. Nah ini masih boleh dipantau ya pergerakannya selama dia nggak jebol support atau closing di bawah harga 252. Kalau sudah closing di bawah harga 252, lebih baik cari saham yang lain saja. Nah ini masih boleh diperhatikan besok pergerakannya ya untuk Trin, kalau dia kembali menguat lagi di atas harga closing hari ini atau di atas harga 256 ya. Nah tapi ini boleh diperhatikan, ini cukup kuat ya 256 ya pertahanannya. Nah ini kalau bisa akan berhasil ditembus ya, naik ke atas, mudah-mudahan trennya bisa langsung lanjut ke atas ya. Targetnya 280 dulu ya untuk tren. Selanjutnya adalah MMLP. MMLP masih berusaha ya. Sayangnya dia belum berhasil tembus atau belum bisa bertahan di atas 478. Tapi masih oke, masih bergerak di atas pergerakan moving average, harusnya masih aman ya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke atas 478. Targetnya untuk saat ini masih di harga 500 dulu untuk MMLP. Selanjutnya adalah TKIM. Ini TKIM menarik ya untuk diperhatikan di minggu ini kalau misalkan dia kembali menguat lagi. Ini setelah koreksi hampir 1 minggu lebih ya. Nah ini kembali menguat lagi dan sudah berada lagi di atas pergerakan EMA 10, 20, 30. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi, bisa breakout 7.550-nya untuk ke target 7.925. Selanjutnya adalah Sido. Sido sebelumnya di minggu kemarin juga udah pernah kita bahas. Hari ini kembali menguat 3,7% ya. Seperti saya bilang, targetnya Sido ini cukup panjang, yaitu adalah di 970. Mudah-mudahan tercapai ya untuk Sido. Yang sudah punya masih boleh hold untuk saham ini. Ya, berikutnya adalah Goto. Goto menolak untuk ARB lagi. Hari ini sempat gap down ya, sempat ARB ya ini. Nah, ini seperti buat turun lalu naik lagi menguat 10%, kembali ke jalan yang benar, close di harga 116. Nah ini kita lihat apakah Goto besok masih lanjut. Mudah-mudahan lanjut ya, jadi nggak ada yang nyangkut lagi. Nah ini kalau misalkan selama dia masih bertahan di atas 114 ya parameternya, kalau misalkan masih bertahan di atas 114 masih oke. Tapi kalau turun lagi di bawah 114 ya kabur dulu, seperti kejadian sebelumnya ketika dia turun ke bawah 114, akhirnya ditutup dengan ARB, lanjut ARB. Hari ini untungnya kembali menguat lagi. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya, berharap bisa tembus 128 untuk ke 147 untuk Goto. Selanjutnya adalah Wifi. Wifi masih ya tektok-tektok harganya, selama masih di atas 124 dan 128 ini masih aman untuk di hold. Nah ini hari ini juga kembali bergerak lagi. Kalau besok misalkan lanjut bisa tembus 135 ya boleh target 139 ya. Kalau misalkan 139 ditembus boleh targetnya di 146. Dipantau aja Wifi ya, saham ini cukup pergerakannya cukup liar kalau sudah bergerak, jadi buru-buru TP aja kalau udah profit dari saham ini.
Selanjutnya adalah Ruiz. Ruiz setelah sebelumnya breakout ya di tanggal 8 ya, tapi kembali lagi ke dalam box, tapi hari ini masih mencoba lagi untuk menembus 208 ya. Mudah-mudahan besok lanjut ya, bisa tembus 208 ya. Kalau misalkan tembus 208, mudah-mudahan bisa ke target 224 untuk Ruiz. Selanjutnya adalah RMKE. RMKE sudah boleh diperhatikan lagi pergerakannya ya. Kalau misalkan besok bergerak menghijau lagi dan selama masih bertahan di atas harga 825. Nah, untuk supportnya 825, untuk resisten yang paling jauh adalah di harga 930. Untuk targetnya sendiri ada di harga untuk saat ini di sekitar harga 890-an ya. Jadi dipantau aja pergerakan RMKE di minggu ini, mudah-mudahan bisa menghijau lagi. Next adalah ESA. ESA sudah 2 hari ini ya, di hari Jumat dan hari ini, hari Senin, masih bergerak nggak kemana-mana. Ini masih boleh diperhatikan ya, mudah-mudahan cukup kuat bertahan di atas 955. Nah, kalau misalkan ternyata dia mau lanjut lagi, ini targetnya sebetulnya udah ada di sekitar harga 1045 ya. Nah, kalau bisa close di atas 1045 satu tick aja ini udah bagus ya. Masih ada resistance sebetulnya di atasnya di 1075 untuk ESA. Next adalah ENRG. Nah, ENRG siapa yang masih hold? Ya, ini targetnya belum kena ya di 284. Mudah-mudahan besok udah kena target atau bahkan bisa ditembus, akan sangat bagus untuk ENRG. Selanjutnya adalah Elsa. Elsa seperti biasa masih malu-malu pergerakannya, belum kuat untuk breakout. Tapi dipantau aja ya, kalau dia sudah berhasil breakout biasanya cukup kuat naiknya ya. Untuk top box saat ini masih ada di harga 324 dan bottom box atau support masih di 310. Targetnya masih di 332 dan 346. Next adalah AHAB. AHAB ini udah kena target ya, udah colek target di 86, lalu ditutup turun lagi ya. Sayangnya juga dia nggak bisa bertahan di atas top boxnya di harga 82, close di 81. Tapi masih boleh dipantau besok. Kalau misalkan ternyata dia bergerak lagi di atas 82 dan bisa tembus 86, targetnya adalah di 95. Selanjutnya adalah IMPC. IMPC hari ini breakout top box ya, 3750-nya. Nah, ini berarti dia mau bikin pola lanjutan. Ya, next targetnya adalah di 3900 dan 3950. Nah, ini kita udah ngikutin sudah sejak lama ya untuk saham ini. Lanjut adalah WIRG. WIRG hari ini rebound ya, menguat 10%. Nah, ini 171 boleh dijadikan parameternya. Kalau misalkan selama dia masih bertahan di atas 171, buat yang teman-teman yang belum masuk boleh diklirik. Kalau misalkan ternyata besok dia nggak lanjut ya. Tapi kalau misalkan dia lanjut, targetnya adalah di harga 197 atau top boxnya ya untuk WIRG. Selanjutnya adalah MTMH. MTMH juga kembali menguat lagi 5,3% ya, sudah menembus lagi 1545. Nah, ini kalau misalkan ternyata besok lanjut juga masih ada top box di 1645 ya. Kalau tembus masih ada target di 1665. Masih boleh diperhatikan MTMH ya. Hari ini volume juga kembali bagus, mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi. Next adalah METS. METS hari ini menguat 13,8%, berhasil breakout top box 141, close di 148. Kalau lanjut targetnya di 166, kalau koreksi selama masih di atas 141 masih boleh hold untuk METS. Selanjutnya adalah OMED. OMED hari ini menguat 0,9% ya. Nah, sudah nempel di harga top box atau resisten 214. Mudah-mudahan besok ditembus. Kalau ditembus target 218 dan 232 untuk OMED. Selanjutnya adalah Excel. Excel hari ini juga menguat 2,2%. Ini juga boleh dipantau di perdagangan besok kalau dia lanjut menguat lagi ya. Bisa breakout 2340, targetnya di 2410 ya untuk Excel.
Selanjutnya adalah Breeze. Breeze kembali menguat dan sudah kembali ke jalan yang benar lagi, bisa bertahan di atas 1360. Ini boleh dipantau untuk perdagangan besok ya. Hari ini juga volumenya juga mengalami kenaikan lagi. Nah, ini kalau lanjut targetnya adalah di 1420, harapannya bisa close di atasnya ya. Tapi kalau misalkan kuat untuk lanjut lagi, masih ada resistance atau top box di 1445. Selanjutnya adalah BDMN. BDMN hari ini menguat lagi 0,6%. Ini juga kalau masih lanjut masih ada resistance atau top box di 2950 ya. Kalau berhasil breakout lagi berarti targetnya adalah di 3020. Selanjutnya adalah BBNI. Nah, untuk BBNI turun lagi ya. Hari ini koreksi 0,2%. Padahal dia open di atas resisten atau di atas box 9.250. Tapi mudah-mudahan besok opennya bagus ya, bisa breakout 9.550 dan 9.600. Targetnya 9.800 masih sama untuk BBNI. Ya, lanjutnya adalah BBCA. BBCA masih belum bisa tembus 8.900, malah ditutup doji hari ini ya di 8.875. Nah, kita lihat aja apakah besok masih lanjut ya atau justru malah akan koreksi terbatas. Kita lihat top boxnya masih sama ya, masih di 8.850. Target 8.900 sudah kena tapi belum berhasil ditembus. Masih ada target berikutnya di harga 9.000. Next adalah Elite. Elite hari ini juga kembali breakout 168, close di 175 ya. Target masih sama, masih di harga 197 untuk Elite. Selanjutnya adalah SNLK. SNLK juga hari ini menguat 5,6% ya, berhasil breakout 870 ya. Ini boleh kalau misalkan diperhatikan besok kalau misalkan dilanjut targetnya adalah di 1015. Nah, kalau misalkan target 1015-nya ditembus, masih ada target berikutnya yaitu di 1115 ya. Oke, mungkin di situ dulu. Sampai di situ dulu ya. Sampai SNLK dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk video part kedua. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Like dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.